Shalom saudara. Ya, Bapak Ibu terkasih, hari-hari terasa seperti sangat berat. Tapi saudara terkasih, di dalam apapun yang engkau lewati dan itu bila terasa terlalu berat saudara. Ketika engkau tetap bisa punya damai sejahtera, itu tanda kau punya pribadi yang berbobot ilahi. Saudara, ketika kau punya masalah, problem, bahkan tekanan demi tekanan. Tapi kau bisa melewatinya dengan tenang. Kau bisa melewatinya dengan damai. Bahkan kau bisa tetap beraktivitas tanpa menjadi melo. Itu tanda-tanda bahwa engkau adalah pribadi yang penuh dengan indikasi bobot-bobot ilahi. Jadi saudara bersyukur ya. Kalau kau bisa dengan sangat tenang melewati apapun. Dan kesadaranmu akan Tuhan tetap ada saudara. Bahkan kehidupanmu yang terus mencari Tuhan juga terus saudara punya kesadaran. Itu tanda engkau menjadi orang yang punya bobot ilahi. Saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan. Masuki masa penggenapan. Ya, saudara terkasih, penggenapan itu seringkali tidak pernah tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga, tidak pernah tidak pernah kita sangka saudara ya. Artinya tiba-tiba dan tiba-tiba. Dan saudara, seperti apa? Kita adalah orang yang bisa masuki penggenapan, masa-masa penggenapan di tahun ini saudara. Ya, tandanya apa saudara? Salah satunya tadi saudara. Ketika kau mengalami tekanan demi tekanan. Tapi engkau bisa melewati semua itu tetap bisa dengan tenang. Dengan ada damai, walaupun ketakutan tetap ada damai, ada ketenangan. Tetap beraktivitas, artinya saudara tidak menjadi terpuruk, jatuh, melo, meratap, merana saudara ya. Atau mungkin saudara sedang marah-marah, gejolak. Ya. Tapi ketika kau tetap bisa aktivitas seperti biasanya. Bahkan hatimu mencari Tuhan, itu tetap terjaga. Itu salah satunya saudara. Bobot itu sudah ada. Dan saudara terkasih, tanda orang yang bisa memasuki masa penggenapan, on position di dalam memasuki masa penggenapan saudara. Satu, kita akan baca di dalam Nehemia 2 ayat 4 dan sampai 6. Nehemia ayat 4, Nehemia pasal 2 ayat 4 sampai 6. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. 6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara, ini peristiwa Nehemia di mana dia hancur hati ketika didengarnya saudara ya. Orang-orang mengalami tawanan itu, bahkan bangsanya, negerinya mengalami di mana tembok Yerusalem itu dihancurkan. Dan saudara terkasih, di saat Nehemia mendengar bahwa Yerusalem sedang mengalami kehancuran, ya, di situ dia juga tiba-tiba hancur hati. Dia seorang yang penyedia anggur buat raja, saudara. Nehemia ini adalah orang yang benar-benar punya hati dan punya belas kasih. Dan ketika didengar itu saudara keadaan bangsanya saudara, hatinya menjadi apa? Hancur saudara. Dan sehingga dia mukanya muram, sedih saudara ya. Nah ini saudara, kesedihan, muka muram karena beban atas bangsanya saudara.
Ini juga tanda-tanda orang yang punya bobot ilahi. Kalau saudara mendengar kekacauan di negerimu dan engkau tidak punya peduli, engkau tidak peduli dengan keadaan apapun, saudara, itu tanda-tanda engkau orang yang terlalu egois. Di sini kita belajar dari Nehemia. Ketika dia mendengar tembok Yerusalem itu runtuh, saudara, maka di situ saudara dia punya beban. Orang yang on position untuk memasuki masa penggenapan adalah orang yang berani mengambil sebuah tanggung jawab. Saudara, hari-hari ini, kalau engkau lagi banyak masalah, banyak problem, banyak tekanan, apakah engkau tetap masih punya kekuatan mengambil sebuah tanggung jawab? Entah itu untuk rumah Tuhan, untuk keluarga, untuk orang lain, saudara. Atau kau jadi orang yang menarik diri, diam di kamar sendiri, meratapi, sibuk melo, sibuk gak jelas, sibuk mungkin dengan pemberontakan. Atau kau tetap menjadi orang yang punya keputusan, berani mengambil sebuah tanggung jawab. Saudara, setiap orang itu pasti diuji. Masalah apapun yang kita hadapi, yang kita lewati, saudara, percayalah semua seizin Tuhan. Terlepas itu saudara kelemahan kita, seizin Tuhan saudara. Kenapa saudara? Karena dari masalah itulah akan membuat kita sadar siapa kita sebenarnya. Dengan masalah itu juga akan membuat kita sadar seberapa kita punya bobot kedewasaan. Seberapa kita punya bobot percayanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketika kau yakin dan percaya, engkau sedang dipersiapkan untuk memasuki masa-masa penggenapan yang Tuhan sudah persiapkan bagimu. Bagi siapa saudara? Orang yang bisa menjaga hatinya dan mau mengambil sikap untuk melakukan sebuah tanggung jawab. Saudara, tanggung jawab itu diberikan pada orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau kita jadi orang bisa dipercaya, berarti kita adalah orang-orang yang siap diangkat Tuhan. Dan orang yang bisa dipercaya itu saudara, akan tetap saudara ya, hatinya, pusat perhatiannya bukan kepada diri sendiri, tapi apa yang jadi kesukaan Tuhan, ya, apa yang jadi berkat buat jiwa-jiwa, apa yang jadi kebutuhan mungkin buat orang lain saudara. Artinya tidak fokus dengan dirinya sendiri. Ya. Saudara dikatakan ketika raja bertanya, apa yang kau inginkan? Ya, Nehemia ini saudara berdoa kepada Allah. Sekalipun dia punya beban, tetapi dia tidak menjadi orang yang memutuskan dengan kebenarannya. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini saudara, ciri-ciri orang yang berjalan bersama Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Dalam segala keadaan. Dia bersedia menanti-nantikan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, ayat 5 dikatakan, ya, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku, saudara. Dengan sengaja dia memberi hidup, memberi diri untuk apa? Mengambil sebuah tanggung jawab. Saudara, enggak semua loh orang berani mengambil sebuah tanggung jawab. Betul saudara, apalagi yang bukan kepentingannya dia. Mana mau? Saudara, adakah hari-hari ini Tuhan saudara sedang memberi tawaran dalam kehidupanmu dan sifatnya itu seperti tanggung jawab. Dan bagaimana kau melakukan tanggung jawab itu? Bagaimana kau menyelesaikan sebuah tanggung jawab itu saudara? Coba saudara renungkan. Sejauh ini apakah saya menjadi orang yang berani mengambil sebuah tanggung jawab, bahkan berani menyodorkan diri untuk mengambil sebuah beban, sebuah tanggung jawab. Saudara ya, dikatakan begini, supaya aku membangunnya kembali, membangun sesuatu yang sudah runtuh, sudah hancur saudara.
Itu tidak mudah, saudara. Artinya apa, saudara? Sesuatu yang membuat apa? Beban atau membuat jadi masalah, saudara ya. Tiba itu diserahkan kepada kita. Contoh-contoh, saudara ya. Kalau misalkan, saudara ya, ada sebuah pekerjaan, saudara. Mungkin masakan lah, ya. Masakannya ini karena salah penanganan, jadi hasilnya jadi nggak bagus. Dan saudara, ketika ini diberikan pada seseorang yang dianggap pintar mengelola, saudara ya, maka saudara ya, ini tidak akan jadi beban. Atau bukan pintar, orang yang mau saja, ini tidak akan jadi beban. Kira-kira diapain ya ini ya. Tapi kalau sudah orang yang hatinya nggak mau apapun jadi beban, itu menjadi masalah. Ya. Contoh kalau saudara diserahin sama anak yang bandel banget. Bu, saya titip ya anak saya ini. Langsung gini, waduh. Nah, gitu. Pernah nggak hidup saudara ketika diserahkan sesuatu langsung ini, waduh. Saudara, kalau hidupmu tidak terlalu sering berani mengambil sebuah tanggung jawab, engkau orang yang sangat jauh. Sangat jauh bisa dipercaya Tuhan. Saya beberapa kali menyerahkan sebuah tanggung jawab sama Bu Jenny. Bu Jenny, tolong ya, menara doa. Siap Bu. Lah, itu saudara. Siap Bu, gitu. Terus saudara bilang gini, yang Bu Jenny makanannya menara doa. Loh, saudara bukan perkara suka atau itu menjadi habitnya. Orang bisa saja tiba-tiba malas, lagi nggak mood, lagi nggak. Bisa saja nggak saudara? Bisa. Itu perkara hati sih saudara. Karena saya tiba-tiba harus ada urusan yang lain, saudara. Dan saudara terkasih, atau tiba-tiba saudara ya, urusan misalkan pekerjaan yang ribet gitu ya. Contoh kayak tadi Teresa harus ngedit saudara ya video untuk ditayangkan di Pamak. Sampai berulang kali. Gitu. Itu tergantung sikap. Dalam menghadapi apapun percayalah saudara, Tuhan itu berperan di atas semuanya. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita ini diuji. Lulus atau tidak. Saya pagi-pagi sudah subuh, pagi-pagi sudah WA sama Tommy. Saya ngomong gini, Tom nanti tolong ya menara doanya diurusin dan bla bla bla. Nanti saya bagi sama yang di rumah gitu. Sudah memutuskan sesuatu tiba-tiba Tuhan bilang gini, coba tanya sama dia. Atau mau diliburin gitu saudara. Saya tanya, sudah memutuskan si A saudara, tiba-tiba Tuhan tanya lagi. Atau mau diliburin? Saudara. Tiba-tiba jawaban dia, jangan mami, kita harus integritas. Nanti kalau bolong-bolong terus, wah dalam hati mantap. Jangan lihat potongan saudara. Kalau saudara lihat casing, mana mungkin model kayak gitulah. Makanya jangan memandang rupa. Justru orang yang kadang-kadang kelihatannya rupanya wah penuh integritas, suka kabur gak jelas saudara. Tapi ketika lihat reaksinya Tommy, lulus diuji. Kan harusnya kan, ya sudah Mia liburin aja, toh nanti malah ada worship night ya. Gabung aja Mia, kan kalau mau gampang gitu tuh saudara. Wah dia malah mau mengajarin saya banyak hal panjang gitu saudara. Menasihati saya, bleng. Siap, loh saya ngomong siap saudara. Saudara tahu nggak sih, kadang-kadang kita suka diuji Tuhan lewat hal-hal yang sepele. Tapi bagaimana reaksi kita? Itu saudara, kelihatannya sepele, tapi Tuhan lagi nguji di situ loh saudara. Jadi saudara hari-hari ini hati-hati ya.
Kalau tiba-tiba ada sebuah ujian yang tidak kau sadari, reaksimu harus dijaga. Tapi jangan gini, jangan-jangan kalau di Tuhan ya, jangan kalau di Tuhan, ya enggak jelas saudara. Harus tulus. Jangan berjaga-jaga, wah kalau itu Tuhan gimana? Enggak, harus punya ketulusan. Kalau ini cuma jebakan, jangan saudara. Kalau kita tulus, pasti kita juga apa? Kalau kita tulus juga pasti kita apa? Diberkati Tuhan. Saya ini kenapa ngomong gini saudara? Karena tidak tahu dalam seminggu ini ada banyak saudara yang tiba-tiba seperti itu. Disodorkan ini pada si A, si B dan bla bla. Bagaimana reaksinya? Seperti tadi saya bilang sama Hendra, tolong pakai karpet. Ya Mi. Saudara. Terus saya masih gini, saya yang tidak tega. Jangan cari yang berat-berat. Yang ringan aja. Oh semua sama beratnya Mami. Oh ya sudah. Itu tetap gak tega. Tuh bilang biarin. Saudara saya ini suka gak tega ya. Kalau nguji sesuatu justru saya ini gak tega. Singkat cerita saya bilang. Pokoknya mana yang mudah diambil, ambil saja. Dan dia perlu mau upayakan saudara. Dan saya ini kalau sudah ribet kan pasti gak usah gitu ya. Tuh bilang biarin. Gitu. Saudara, saya melihat setiap sikap hati. Terus masih ada sesuatu yang belum sampai sempurna saudara. Dia bilang, Mami nanti minta izin ya. Diberesin yang tinggal sedikit itu. Oh iya. Ini saudara bicara integritas. Orang bisa aja, wah Mami yang sudah ngekat kok biarin aja lah. Apa adanya kan sudah bye-bye. Nggak mau tahu. Saudara, seringkali kita itu meremehkan hal-hal yang kecil dan kita tidak menuntaskan. Dan kita anggap itu biasa. Saudara, hari-hari ini dikumandangkan harus berdoa untuk peperangan Israel dan Iran. Saya tanya, saudara berdoa terus untuk Iran dan Israel? Yang tidak berdoa coba angkat tangan. Kenapa saudara? Karena tidak ada. Ya. Saudara, kita harus benar-benar hari-hari ini belajar punya inisiatif. Kalau ada sesuatu yang memang kita perlu mengambil bagian, jangan cuek. Itu nanti dilihat Tuhan loh saudara. Tuhan gini, loh cuek. Wah enggak bisa dipercaya ini. Jangan saudara. Justru ini kesempatan. Kita punya apa? Cawan kebaikan, cawan doa. Saudara, untuk apa? Untuk kondisi dunia. Ingat, bangsa yang kau berkati, dia akan memberkati engkau. Itu pasti, entah bagaimana caranya saudara. Ada hukum tabur tuai. Saudara hari-hari ini terus berdoa untuk supaya peperangan berhenti. Kalau enggak kondisi akan kacau balau saudara. Ayo punya hati. Ini salah satunya saudara. Kalau kau lihat ada bangsa yang lagi ribut, hancur, berantakan. Apa kau gini? Yang penting enggak ngena Indonesia lah. Yang penting jangan di sinilah. Saudara, itu hati seorang hamba yang jahat. Ketika engkau tidak peduli. Di sini Nehemia saudara, dia mengambil sebuah tanggung jawab. Ya, bahkan saudara terkasih, Nehemia ini adalah orang yang mempertanggungjawabkan apa yang diputuskan. Karena banyak orang gini, saya bu, saya mau. Tapi setelah itu apa? Tidak mempertanggungjawabkan sampai selesai. Atau tidak mengerjakannya dengan apa? Integritas. Cuma mau di awal tapi tidak menyelesaikan. Ini juga nggak bisa saudara. Ya, yang selanjutnya adalah engkau di posisimu yang tepat. Nehemia 4. Ayat 7 sampai 9. Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju. Dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup. Maka sangat marahlah mereka. 8. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah.
kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap hati mereka. Saudara, ini bicara di dalam posisi yang tepat ketika kondisi yang tidak bagus atau ada ancaman demi ancaman atau ada sesuatu yang membahayakan, saudara. Mereka tidak lari. Ya. Tetapi saudara, sekali lagi dikatakan tetapi kami berdoa kepada Allah. Saudara, kami mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Ini saudara, artinya apa? Orang ada di posisi yang tepat. Dalam apa? Tanggung jawabnya. Saudara, seringkali saudara ya, Tuhan tuh mengajarkan kepada saya seperti ini. Ketika aku membutuhkanmu dan ketika engkau ya tidak bisa, tidak ada di tempat, saudara, atau engkau punya alasan-alasan yang lain, itu berarti engkau tidak sedang di posisimu. Yang pertama tadi saudara, berani mengambil sebuah tanggung jawab. Yang kedua, beradalah di posisimu. Contoh misalkan, ya kalau WLWL di sini kan ada Sally, ada Cio, ada Christine, saudara, ada Rosella, saudara ya. Dan tiba-tiba kalian tugas, gitu. Waduh, nah saudara ini masalah saudara. Tapi kalau siap, nah itu seperti saudara, berarti saudara ada di posisimu yang tepat. Ketika engkau diutus, ketika engkau diberi perintah, ketika engkau diberi mandat, dan engkau tidak mengelak, engkau tidak berdalih, dan ketika engkau selalu punya reaksi yang yes, berarti engkau ada di posisi yang tepat. Misalkan nih, Lestari, Non, Mami pengen masakanmu Non, siap. Tapi ketika Lestari bilang, waduh Mi, kayaknya besok aku mau izin deh Mi. Ini enggak seandainya. Ketika Tuhan butuh, engkau ada di posisimu. Itu berarti apa saudara? Engkau on position. Apapun saudara. Contohnya kalau Bu Jenny tiba-tiba ya manggil orang yang tidak pernah dipikirkan gitu. Tiba-tiba Tommy Wongso langsung greget. Waduh, langsung mules saudara. Mules. Ya ini berarti tidak di posisinya. Artinya apa sih posisi saudara? Berjaga-jagalah senantiasa. Apapun itu. Kalau tiba-tiba jadilah orang yang apa? Sederap dengan maunya Tuhan. Jangan pakai nawar, jangan pakai kaget yang berlebihan saudara. Apalagi nge-reject saudara. Apalagi banyak alasan. Saudara. Hati-hati hari-hari ini. Pasti saudara coba renungkan. Selalu ada hal-hal seperti itu dalam hidupmu sehari-hari. Contoh tiba-tiba kunjungi si A lagi sakit. Waduh. Lagi gak mood. Besuk. Tak lemparkan aja ya sama si A. Nah itu saudara. Berarti tidak on position. Hari-hari ini Tuhan sedang cari orang-orang yang punya kairos dengan Tuhan. Selanjutnya saudara. Nehemia 4:16. Nehemia 4:16. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan. Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda 17 yang membangun tembok. Ini bicara apa? Berfungsi dengan tepat. Dikatakan sebagian dari anak buahku melakukan pekerjaan. Sebagian lain memegang tembok, perisai, panah dan mengenakan baju zirah. Sedangkan para pemimpin berdiri di belakang dan lalala. Saudara ini apa? Orang yang berfungsi di tempat yang tepat. Contoh misalkan saudara ya hari ini. Lagi butuh misalkan. Butuh apa ya misalkan ya? Butuh apa kira-kira saudara? Hah?
Butuh apa? Rumah Tuhan. Ya. Tiba-tiba butuh rumah Tuhan. Cepat. Saudara, ada yang bereaksi. Oh ya, aku akan berdoa. Kira-kira di mana ya lokasinya? Cari tahu dengan Tuhan. Yang lain berdoa gini. Oh ya Tuhan, kira-kira nanti budgetnya berapa? Ayo mulai kita nabung, mulai kita nabur. Yang satu berdoa, ya Tuhan, kira-kira nanti persiapan apa yang kami butuhkan Tuhan? Masing-masing saudara, masing-masing. Ada yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan gini, saya mau ambil bagian untuk puasa. Khusus buat rumah Tuhan, saya mau puasa. Wah ini saudara, saudara percayalah. Malaikat surga langsung, wow. Padahal kan tidak disuruh puasa. Tapi untuk rumah Tuhan. Tiba-tiba dia punya beban. Tiba-tiba Gio ngomong gini, Tuhan mulai bulan depan. Aku mau puasa untuk rumah Tuhan. Rasanya kok barang antik ya saudara, ketawa semua sih. Apakah itu suatu mustahil tak? Gini saudara, jangan sampai orang itu melihat engkau itu tidak gini, dikenal bahwa kalau bahkan itu dia tidak akan on position. Puasa kok, tidak mungkin dia puasa. Sampai suruh dikenal mereknya seperti itu, jangan sampai. Ya, kenapa? Buktinya ketika diomong langsung ketawa. Berarti orang itu kan tidak percaya kalau Gio mau puasa. Halo? Ya Pak ya? Loh kalau misalkan Pak Parjito puasa, oh ya percayalah. Orang pasda, makanannya gak doa ya puasa. Itu makanannya orang pasda. Coba Tommy puasa. Aku doa oke, tapi nek puasa kayaknya saatku belum tiba. Kenapa kedua orang gak percaya? Body ini Gio rasanya tidak mungkin nek puasa. Makanya saudara jangan melihat rupa. Siapa tahu tiba-tiba nanti pulang dari sini loh saudara. Saudara, jangan sampai ya orang itu punya label terhadap saudara. Contoh, giliran menabur. Terus tiba-tiba ada orang bilang, yes saya menabur. Wah modelmu meleki pelit kok menabur, paling ngomong tok. Lah itu saudara, sampai ada merek seperti itu. Coba masing-masing kita, kira-kira brand kita, kata orang itu apa coba? Malas, oh menunda, apalagi? Oh pelit, oh apalagi? Oh gak bisa dipercaya. Saudara, kira-kira ya, setiap kita ini, merek kita di hadapan orang lain kira-kira itu apa? Itu kita harus tahu loh saudara. Contoh, misalkan Bu Sherly. Ya, Bu Sherly ya suruh negor orang itu. Bu Sherly, halah, wong guyu erawani kok negor orang. Loh, mereknya saudara. Ya saudara, itu contoh. Coba lihat kanan kirimu. Kira-kira merekmu apa ya? Saudara, kenapa sih saudara? Tuhan itu sedang membahas seperti ini. Supaya kau tahu identitasmu secara benar. Supaya kau tahu di dalammu itu seperti apa. Fungsimu itu seringkali tepat atau tidak. Atau kok tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Terlalu cuek. Tapi berfungsi seringkali Pak, enggak tepat, ngorat marit, kecer-kecer kabeh. Yono kecer-kecer saudara. Pernah enggak kalau misalkan saudara, Bu tak bantuin, wis. Duh dibantuin kamu tambah pusing, aku enggak usah duduk. Kamu duduk manis lebih lega hatiku. Itu saudara, itu karena sudah menjadi image, sudah menjadi patokan bahwa orang ini enggak mungkin bisa bantuin. Paling nimbrung apa? Ngoceh, ngegosip. Nah. Yuk periksa kualitas hidup kita itu seperti apa sih sebetulnya saudara.
Ketika ada sodoran Tuhan lewat seseorang, lewat orang lain, kira-kira reaksi kita itu apa? Misalkan yang dimintain tolong Hendra tadi, misalkan bukan saya nih, contoh misalkan siapa ya, kira-kira. Artinya gini, nanti reaksinya Hendra tuh sama enggak ketika dengan saya gitu ya. Misalkan Sani, Hen, tolong Hen ya, itu karpet dikeluarin ya Hen ya gitu. Kira-kira nanti itu sama enggak dengan saya yang meminta Hendra? Ketika itu sama, yaitu bobotmu, itu keaslianmu. Tapi kalau enggak sama gini, kamu baru datang kemarin aja mau nyuruh-nyuruh. Nah, tapi Hendra enggak kayak gitu saudara. Ini contoh. Kan kadang-kadang banyak orang seperti itu saudara. Ketika sama si A, siap-siap. Begitu sama si B, modelmu merintah-merintah. Lah saudara ya, loh itu saudara kelihatannya remeh. Tetapi saudara, seringkali manusia itu sering membangun kepalsuan dirinya. Ya apa ya? Iya. Lu kalau memang kau asli terhadap siapapun kau akan berlaku yang sama. Saudara terkasih, orang yang punya penggenapan Tuhan itu identitas hatinya tidak pernah berubah. Kualitasnya. Mau kepada siapapun, apapun dia tetap warnanya sama, tidak berubah. Kenapa saudara terkasih? Itu kalau membedah secara jiwa ya, bicara di spirit lagi saudara. Jiwamu itu tidak tulus, tidak murni. Orang kalau jiwanya tidak tulus, tidak murni, susah saudara. Susah untuk bisa menggenapi setiap janji Tuhan. Kenapa enggak ada kejelasan di dalam ini? Warnanya enggak jelas, identitas enggak jelas, bobotnya enggak jelas, gimana mau diangkat? Tak bisa. Intinya saya mau katakan, kalau kamu mau jadi orang yang menggenapi janji Tuhan, engkau harus punya identitas hati, indikasi yang jelas. Warnamu harus jelas, bobotmu jelas, tidak berubah-berubah. Saudara, itu namanya bisa dipercaya. Seperti itu. Tidak peduli siapapun yang Tuhan pakai saudara, engkau akan tetap punya reaksi yang sama. Ya, jangan suka gini, kalau sama si A, waduh, respeknya bagus, respeknya luar biasa. Tapi begitu sama si B, berkurang mutunya, berkurang kualitasnya, berkurang bobotnya. Nah itu tidak boleh saudara. Ya, selanjutnya saudara, orang yang siap masuk dalam penggenapan janji itu adalah orang yang punya kemampuan, keahlian. Arti gini, kemampuan keahlian itu saudara bicara bicara, alah kok angel itu. Saudara bicara keahlian khusus ya. Yuk Nehemia 4 ayat 17b. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi seperti multi ya, satu badan tapi punya fungsi. Contoh gini contoh. Satu sisi saya konseling orang nih, ya saudara ya. Satu sisi saya kerjakan sesuatu, ya. Satu sisi juga saya dengar Tuhan. Ini saudara. Satu sisi kaki saya kerja. Nah ini saudara, orang yang bisa multifungsi. Itu yang bisa mudah menggenapi setiap janji Tuhan. Artinya gini, orang tuh enggak patokannya satu. Kerjaan ini terus saudara. Enggak bisa multi. Udah ngerjain satu cek luamai saudara. Lemote, waduh enggak kanggo saudara. Jadi orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Saudara kenapa? Saudara itu bicara orang yang punya multifungsi. Ya, kenapa saudara terkasih? Supaya kita menjadi orang yang punya bobot. Contoh gini.
Sampai saudara mimpin pujian gitu ya. Saudara mengamati kok atmosfernya berat sekali. Ini orang-orang kenapa ya jiwanya? Rohnya kenapa? Satu lagi, Tuhan gimana ini? Nah, satu lagi berurusan dengan pemain musik. Satu lagi berurusan dengan singer, kok suaranya gak keluar ya? Gitu, saudara. Ini saudara, kelihatannya mimpin pujian. Tapi saudara, jiwa dan roh ini mengerjakan banyak hal. Memerangi atmosfer, saudara. Mengamati setiap pribadi demi pribadi, saudara. Menangkap beban mereka seperti apa. Nah ini saudara, kita di akhir zaman harus bisa seperti itu. Intinya seperti Coach Iren ya. Coach Iren kalau ngajarin kan seperti itu. Jadi kita tuh enggak bisa cuma satu aja. Berfungsi dengan banyak hal. Karena itu orang yang dianggap apa Tuhan? Kreatif. Saudara, sekali lagi, penggenapan itu tidak pernah kamu sangka. Tidak pernah kau sangka tiba-tiba itu akan datang. Kepada siapa? Orang yang hatinya siap dan teruji. Nah, saudara terkasih. Bahkan saudara, contohnya siapa saudara? Contohnya Yusuf ya. Ketika dia di penjara dan menunggu menunggu dua orang yang juru minum dan juru roti, saudara, rasanya harapannya hilang. Tapi tiba-tiba ya ada sesuatu rekayasa Tuhan. Karena apa? Raja itu punya mimpi. Sehingga apa? Yusuf dipanggil. Arti gini, jalan Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi tiba-tiba ada rekayasanya. Dan tiba-tiba dia membukakan jalan buat kita. Tiba-tiba dia mengangkat hidup kita. Tiba-tiba ada keajaiban menjemput kita. Kenapa saudara? Karena hatinya tidak menjadi pahit. Hatinya tidak menjadi kecewa. Hatinya tidak bersungut-sungut. Hari-hari itu bilang nih, waktu tadi saya di kamar mandi saudara. Tadi kamar mandi siang-siang tiba-tiba bilang, banyak jiwa yang terluka dan pahit. Sehingga apa? Mereka tidak bisa siap, tidak bisa on position untuk apa? Kalau ada tiba-tiba gelombang Tuhan. Entah itu berkat, entah itu kemuliaan, entah itu keajaiban, entah apapun itu. Karena apa? Jiwanya tidak siap. Hari-hari ini saudara, jaga hatimu. Jaga sikapmu. Jaga apapun saudara. Dan saudara tahu gak, suara itu terus bicara sama saya. Bahkan sampai tadi saya di sini, suara itu bicara terus saudara. Kenapa? Karena orang itu saudara ya, terobsesi dengan apa? Masalahnya. Terobsesi dengan keadaannya. Terobsesi dengan keadaan jiwanya. Percayalah saudara, sampai kapanpun saudara, kita ini akan namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan tidak pernah selesai. Arti gini, masalah akan selalu ada. Tapi biarkan itu menjadi apa saudara? Menjadi proses itu kita lebih dewasa, lebih kuat, lebih terlatih saudara ya. Lebih mengalami kedewasaan secara roh saudara. Banyak hal. Artinya gini, jangan fokus di masalahmu. Tapi berjalanlah dengan masalah yang Tuhan mau kau lewati dengan caranya Tuhan saudara ya. Dan pikiran Tuhan. Tadi siang saudara saya ditelepon sama seseorang. Dia ngomong gini, beberapa hari yang lalu kan saya bilang, orang ini dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan saudara ya. Dalam arti kata secara ekonomi. Dia dikejar-kejar bank saudara, lumayan banyak, ada 12M saudara. Dan beberapa kali konseling ya begitu-begitu aja. Dan saya cuma bilang gini, ayo setia mengerjakan apa yang Tuhan mau kamu lewati.
Setia aja, dia bilang gini, Bu, capek saya. Rasanya cuma itu aja. Saudara terkasih, tapi orang ini selalu berusaha menjaga hatinya. Walaupun dia bilang, saya capek, bosan, bahkan tekanan. Tapi saya berusaha Bu, dia bilang, saya berusaha untuk dengar Ibu bicara. Dengar Ibu nasihatkan, saya berusaha untuk mengingat nasihat itu. Menjaga hati saya. Walaupun sejujurnya bilang, Tuhan saya udah gak kuat. Saudara terkasih, tadi siang tiba-tiba dia telepon. Ini pada saudara 1 minggu yang lalu, itu dia mengeluh seperti itu saudara. Dan tiba-tiba tadi siang dia telepon, dia bilang gini, Ibu, benar ya, kalau Tuhan menolong itu kadang-kadang kita enggak, tidak mengira, tidak menyangka. Saya bilang ada apa? Dia sempat nangis saudara, sampai dia enggak bisa cerita. Saya bilang udah kamu tenangkan hati, setelah itu nanti kamu cerita. Singkat cerita saudara, di dalam kondisi yang merasa sudah hopeless, enggak mungkin lah. Dan dia bilang ini udah di penjara ya di penjara lah. Dia udah pasrah, mau di penjara ya sudahlah. Singkat cerita saudara, dia tiba-tiba ditelepon yang sama yang memperkarakan dia saudara. Tiba-tiba yang memperkarakan ini saudara dikasih mimpi sama Tuhan. Bahwa kamu jangan mengusik dia. Dia orang yang baik dan bla 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 bla. Bahkan saudara ya, disuruh pinjemin modal. Coba saudara. Yang dia sudah berpikir, sudahlah di penjara ya sudahlah. Belasan M loh saudara. Dia sampai gak percaya. Dia bilang, Pak jangan main-main, jangan bercanda. Dan Bapak ini bilang gini, ayo kita ke notaris. Selesaikan ini dan aku akan mencabut gugatan itu. Singkat saja saudara, itu diselesaikan dalam 2 hari lah saudara ya. Diselesaikan dalam 2 hari. Terus saya tanya, terus yang belasan M itu bagaimana Pak? Dan itu juga aneh saudara. Setelah diaudit lagi ternyata itu ada kesalahan-kesalahan juga dari pihak sananya. Loh Tuhan tuh kalau merekayasa loh saudara. Dan dia bilang, padahal itu Bu sudah diperiksa beberapa kali. Hasilnya sama. Tapi kenapa tiba-tiba ini ya Bu bisa Tuhan rekayasa. Saudara tahu dari belasan M cuma tinggal berapa? 3M. Itu loh saudara yang gak masuk akal. Dan itulah Tuhan. Bukan cuma di situ saudara. Yang menggugat ini disuruh pinjamkan modal. Dan ini bukan anak Tuhan. Tapi karena dia bilang saya mimpi didatengin Yesus. Loh coba loh saudara. Tuhan kalau mau nolong, adakah yang mustahil? Bahkan orang fasik pun Tuhan bisa jamah, Tuhan bisa sentuh. Dan singkat cerita saudara, Bapak ini benar-benar saudara mengalami sebuah pemulihan. Yang dia bilang mungkin sebentar lagi saya sudah di penjara. Dia sudah pamit sama istri, sama anak-anaknya, sama menantunya. Dia sudah pamit saudara. Semua udah nangis. Dan saya merenung begini. Iya ya Tuhan, kalau Engkau mau terlalu mudah bagimu. Tapi kenapa saudara? Tapi Bapak ini harus lewati apa? Proses untuk apa? Mendidik pribadinya. Yang dia bilang gini, puji Tuhan Bu, saya ini nurut. Kalau secara manusia Bu, saya ini tidak sabaran, nguamuan, gak sabar. Tapi kenapa ya Bu, saya dalam 6 bulan ini, saya bisa lakukan apa Ibu nasihatkan. Walaupun awal-awal berat. Sekali lagi saudara,
sesuatu yang sangat sederhana. Bicara apa? Sikap hati. Ketika kita belajar untuk taat, percaya sekalipun tidak mungkin. Tapi belajar, punya keputusan apa? Taat. Sekalipun rasanya enggak mungkin. Dan ujungnya Bapak ini Pak Saudara, usahanya kembali dibangkitkan. Bapak Ibu terkasih, saya tidak tahu nanti bagaimana cara Tuhan itu tiba-tiba menembusi hidup saudara. Tapi adakah hari-hari ini, maukah engkau menjadi orang yang mengambil bagian? Contoh, doakan untuk peperangan yang terjadi saudara. Antara Israel dan Iran. Berdoa untuk bangsamu, berdoa untuk apa saja yang Tuhan taruh di hatimu. Ambil bagian, ambil tanggung jawab dalam hal apapun yang Tuhan taruh di hatimu. Yang kedua, beradalah di posisimu. Artinya apa? Kalau engkau ya menjadi orang mungkin seorang penyembah atau pemusik atau apapun, mungkin Pak Susilo, orang yang mengerti arsitek, tiba-tiba ada orang yang datang kepada Pak Susilo, Pak, aku minta tolong Pak, kira-kira aturin ini gimana ya Pak? Tapi nggak ada uangnya. Tapi kalau itu ujian, dan Pak Susilo bereaksi benar. Sini tak kerjain. Tidak ada uangnya loh saudara. Pas-pasan. Dan tiba-tiba kalau itu Tuhan. Gimana saudara? Apapun. Kalau tiba-tiba ada orang yang, Bu tolong saya. Uji saudara. Kedua, kalau kau bisa lakukan, lakukan. Belajar di posisimu yang tepat. Yang berfungsi dengan tepat. Jangan jadi orang yang tidak peduli. Tapi jadi orang yang sangat peduli. Bahkan gini, tidak usah lihat untung. Saudara, berfungsi dengan tepat. Selanjutnya engkau punya kemampuan saudara ya. Jadi gini, asah kemampuanmu. Kalau engkau misalkan saya ngomong sama engkau, kamu kenapa enggak open PO? Masakanmu tuh enak. Sudah Mami, terus lakukan. Dia bilang gini, ya kadang-kadang ya ini ya Mami, mau nawarin ke orang lain itu. Loh, saya bilang enggak bisa kalau tekun, kerjakan dengan tekun, kerjakan karena apa? Itu yang Tuhan taruh di hatimu, Tuhan taruh di hidupmu, itu talenta. Kerjakan dengan tekun. Jangan meremehkan. Ah cuma ayam geprek. Tak promosikan. Enak loh ayam gepreknya Lestari. Hauce. Biar penasaran. Mana Lestari? Oh iya. Yes. Sampai gak bisa lihat dia. Tiba-tiba Mikali bilang gini. Cengo, aku pengen masakanmu. Siap. Ya ini saudara berfungsi di tempat yang tepat. Kalau gini, Mbak Ella sadalah, Mbak Ella gitu saudara. Puji Tuhan Lestari enggak kayak gitu. Oh dia masak dengan sukacita. Cuma saya bilang, gara-gara kamu masak ya, beras boros. Bukan saya bercanda saudara. Memberi support dia supaya semua bergembira seisi rumah. Menyambut masakannya. Saudara, saya ini tanya sama anak saya paling gak suka ayam Kentucky saudara. Tapi begitu dia masak, awalnya saya cuma ya menghargailah masakannya. Mensupport lah, tanda terima kasih. Ya wis saya makan. Tak cuil satu, enak. Cuil lagi, enak. Dicuil lagi, enak. Kok tak habis no saudara? Saya bilang, baru kali ini loh. Mami mau makan ayam Kentucky, made in Lestari. Hauce. Sambalnya hauce. Ben penasaran ngul. Habis gini order semua nanti. Loh itu loh upah.
Upah orang yang tulus saudara ya. Kalau di Instagram kan kamu bayar saya. Ya saudara, kalau orang tulus, waduh, pintu-pintu berkatnya tuh di sana kebuka, sini kebuka, saudara. Nanti saya khotbah di mana lagi, saya akan promosi lagi saudara. Saya bilang, geprek rindu beratmu. Jadi orang biar kangen terus dengan geprekmu itu. Senyum dia saudara, kok rindu berat. Tuh. Supaya orang kan kangen terus tuh dengan ayam gepreknya saudara. Ya. Nah, ini saudara, ini contoh. Coba kalau Lestari. Aduh. Aku disuruh ngedit video enggak mari-mari. Suruh masak lagi. Itu bukan bagianku. Seumpama seperti itu saudara. Kira-kira saudara, ada cerita hari ini? Ini ibarat surga tuh bergema terus. Ayam gepreknya Lestari enak, ayam geprek Lestari enak. Surga itu senang saudara, kenapa? Reaksi kita apa? Yang menarik surga untuk apa? Mempromosikan. Sebetulnya surga itu bergema, gelombang surga ditentukan dari jiwa kita yang apa? Bersuka cita. Coba Lestari masaknya. Surga kecut. Tapi dia masaknya dengan happy. Begitu tawari Bu Putri. Kalau 100 ayam gimana? Oh tante. Karena sekali goreng 15 menit. Padahal maksudnya Tuhan tuh, ayo tak upgrade lagi. Nanti tak buka yang besar. Udah di-reject katanya, aduh tante kalau 100 tante aja deh yang goreng. Wah di sini dia enggak lulus saudara. Remedi. Nanti pulang gini, tante ayo tante ngomong lagi tante gitu ya. Ini enggak bercanda, ini serius loh, serius Lestari. Duh, kadang orang itu gitu saudara ya. Level pertama, lulus. Level kedua lupa, level ketiga, cret. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Jangan cuma level 2 lulus, level 2, level 1, 2. Level 3, loh kok turun lagi. Harusnya Lestari bilang, tante jangankan 100, 500 ku kerjakan. Saya percaya setelah itu pasti punya restoran. Begitu sudah setia. Lah kalau Ika, oh Tuhan ABM. Aku beban. ABM, aku beban. Saudara, hati-hati. Saya ini memperhatikan, kelihatannya kecil-kecil tapi sebetulnya di situ Tuhan lagi bergerak. Lagi bergerak, percayalah. Amati setiap hari apa yang kau kerjakan, apa yang kau lewati. Lihat ketika kau amati, kau pasti tahu, oh Tuhan lagi bergerak di sini nih. Sadari, karena Tuhan selalu bergerak dari hal-hal yang kecil yang tidak kau sadari. Kenapa? Supaya terlihat keasliannya. Itu saudara, percayalah. Ya, jadi saudara terkasih, mari kesimpulannya adalah sikap on position itu adalah orang yang berani mengambil sebuah tanggung jawab, penuh integritas, ada posisimu yang berfungsi di tempat yang tepat, jangan santai, jangan suka pengangguran, jangan suka penundaan, jangan suka kemalasan, tapi kerja keras dan bijaksana. Ya, selanjutnya mengelola keahlian dengan tekun, jangan menggebu-gebu di awal saja tapi tidak menyelesaikan. Ya, selanjutnya saudara, penuh pengetahuan dan pengertian, suka mengupgrade diri. Ya, jangan tidak mengupgrade diri. Contoh misalkan ya, peniup shofar, belajar suara-suara yang baru. Gelombang-gelombang surga bagaimana? Belajar, amati, dan terus. Nah, saudara terkasih, Tuhan suka sama orang-orang yang mengupgrade. Itu trompet tahun baru saudara ya. Yang terakhir saudara adalah orang yang berani berkorban. Orang yang berani berkorban. Apapun yang Tuhan taruh. Percayalah saudara, hari-hari ini engkau sedang ditampi
sedang dipastikan indikasimu, bobotmu itu seperti apa. Ya. Selanjutnya pakai perlengkapan senjata Allah, artinya berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu, jangan jadi orang yang tidak berjaga-jaga dalam doa dan mesbah, saudara ya. Terakhir, disiplin diri, belajar taat pada aturan atau perintah-perintah Tuhan, dan jangan menjadi orang yang semau-maunya sendiri atau tidak bisa diatur. Saudara, mari hari-hari ini sekali lagi, kemenangan, penggenapan itu terkadang seringkali datang di kondisi yang saat engkau lagi lemas, laginya seperti nggak ada harapan, sepertinya kayak jalan buntu. Tapi ketika kau bisa menjaga sikap hatimu, tiba-tiba keajaiban menghampiri engkau, favor mendatangi engkau, mujizat menembusi engkau, promosi Tuhan menembusi engkau. Ada banyak tiba-tiba yang kau kaget dan kaget dan kaget. Yes, mari. Ya, saya tadi pagi ngomong sama Lestari. Kamu itu mau dipakai hebat. Makanya iblis berusaha mencuri semua yang ada dalam dirimu. Kenapa? Karena potensi Tuhan di dalam dirimu itu sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kau punya potensi besar, tapi mental dan jiwamu terlalu rapuh dan tidak tahan uji, tidak tahan banting. Bagaimana mungkin? Saudara, kalau hari-hari ini hidupmu ditempa, itu ada sesuatu. Berarti kau punya panggilan istimewa. Punya sesuatu yang besar dari Tuhan. Tapi kalau hidupmu terlalu ringan dan terlalu santai, terlalu enjoy, kau masih terlalu jauh. Jadi saudara harus mengenal fasenya Tuhan, musimnya Tuhan, pergerakan Tuhan itu membawa kau kemana. Kau harus tangkap, kau harus mengerti. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Hari ini seperti kok dibajak, sakit semua. Tapi ketika kau punya reaksi yang benar, tiba-tiba hari kemenanganmu itu muncul loh saudara. Hari-hari ini persiapkan hati. Ini pesan Tuhan yang saya harus sampaikan kepada saudara. Belajar on position. Bahkan jadi orang yang tahan ditempa, tahan uji. Dan jangan berhenti berbuat kebaikan demi kebaikan. Kalau kau bisa, kalau kau mampu, lakukan. Asal itu maunya Tuhan. Saudara, hari ini kau tidak pernah tahu. Tiba-tiba itu akan datang. Seperti yang tadi saya saksikan. Bapak yang sudah harusnya saudara itu masuk sel penjara. Bukan cuma dia dibebaskan. Tapi usahanya juga dibangkitkan. Lewat siapa? Lewat musuhnya bahkan saudara. Satu kali saudara waktu saya membangun rumah. Saya tuh ngomong sama suami saya. Pi, disuruh Tuhan renovasi. Itu tahun berapa itu ya. Dan waktu itu uang 5 juta saudara. Terus suami saya bilang gini, berapa uangnya? 5 juta. 5 juta kok renovasi. Meremehkan benih Tuhan. Jangan lihat 5 jutanya. Melangkah dengan iman ini yang paling penting. Saudara, singkat cerita suami saya enggak mau. Saudara, sorenya diminta Tuhan setengah. Duh saudara ya. Pokoknya kalau enggak cares gitu tuh, hilang setengah. Besok pagi ditanyain. Ya sudahlah kalau kamu percaya. Ya saya, mana uangnya? Saya sodorkan tinggal 2,5. Loh kok 2,5 juta? Lah kemarin enggak kairos. Sampai saya dimarahin suami saya, kan kamu nih pelin-pelan. Enggak pelin-pelan. Lah terus mana setengahnya? Diminta Tuhan. Yang kemana ada tamu itu? Lah itu, tamu itu. Pemungkutnya datang dari Tuhan. Lah terus ini 2,5 ya apa? Mau enggak?
Singkat cerita, gak mau. Satu kali saudara, saya pergilah ke gereja. Nah, di belakang tuh kan ada rumah nempel ke tembok saya saudara. Ya. Dan di atas itu kamar pembantu saudara. Dan orang itu pasang kompor ditinggal pergi, terjadilah kebakaran. Saya ini pulang gereja saudara, pemadam kebakaran 2 mobil saudara. Cik rumahnya kobongan. Tuh bilang santai saja, oh ya santai saja. Orang-orang lebih bingung, cik rumahnya tabrakan, kebakaran. Iya, kok gak kupu-kupu, gak lari apa, diam santai. Lalu Tuhan suruh bilang diam saja, tenang saja. Yaudah, saya pulang, rumah banjir dengan air-air. Waduh, sudah selesai dan bla bla bla. Malam saya tanya sama suami saya, ya apa Pi? Nggak mau renovasi dibakar mbak Tuhan. Nah, terus ya apa? Ya wes ayo melangkah. Uangnya percaya saja. Enak atau saudara percaya saja. Singkat cerita. Besoknya saudara siang-siang suami saya bilang ini. Ya wes uangmu berapa? Saudara aneh. Uang saya juga 2,5 juta saudara. Padahal kan sudah lewat toh saudara. Harusnya 1,5 juta udah lewat. Masih nilai yang sama. Sebetulnya suami saya tuh punya uang saudara. Cuman dia kan begitulah saudara. Oke, singkat cerita. Mumpung ada benih daripada nanti Tuhan berubah pikiran. Tuhan berubah pikiran atau dibakar lagi ya sudah ayo. Katanya saudara. Singkat cerita diambillah 2,5 juta dan dia mulai saudara ya. Ke tempat ya beli pasir lah apa-apa. Saudara minggu pertama, bulan pertama. Berapa bulan ya itu ya? Kita hampir 1 tahun. Enggak, waktu sendiri uangnya dari pergumulan dengkul ini berapa? Bendara yang sing, Tuhan tolong Tuhan. Berapa bulan ketika itu nih ya. Setelah itu di backup orang ya. Ya. Setengah tahun baru di backup. Enggak lah ya. Setengah tahun selesainya. Tapi misalnya nih, mungkin 1 bulanan ya nih ya. 1 bulan gitu ya. Setelah itu saudara, saya ke Jakarta. Saya dengar kabar. Bu, aku tadi datang no mandor. Loh ngapain? Tak, take over semua bangunan rumahmu. Loh, cik, bisa aja, ya lalu, gitu. Maksudnya, loh cepetan. Singkat cerita saudara. Semua dihandle sama orang yang di luar Tuhan. Diselesaikan saudara. Beri komen bagi Tuhan. Lah itu saudara. Setia. Percaya dengan perkara yang kecil. Kalau Tuhan suruh apa melangkah, jangan takut. Tuhan uangnya berapa? Uangnya berapa? Yang penting disuruh Tuhan, bukan disuruh hantu. Saudara, berangkat dari nominal 2,5 juta. Cuma beberapa minggu saudara. Setelah itu apa? Tuhan kirim orang, take over semua sampai semua selesai. Nah saudara, itu kan sesuatu yang kita gak pernah duga. Itulah Tuhan. Kalau kita taat, kita percaya. Apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil saudara ya. Ketika Tuhan suruh apa, Tuhan taruh apa di hatimu, sudah percaya saja. Saya bilang sama suami saya, masih mending ada benih papi. Kalau tidak ada benih gimana? Saudara itulah Tuhan. Bahkan lewat dibakar saudara ya. Aneh, dibakar saya cuma ketawa-ketawa. Gak tahu waktu pada saat itu saya ketawa-ketawa gitu. Enak, kayak gini gak gini gak kapok saudara. Terus sampai suami saya bilang, kamu tuh aneh rumah kebakar kok malah ketawa-ketawa. Ya apa? Tuhan suruh renov gak mau renov. Saudara terkasih kadang-kadang itu digoncang. Tapi kalau kita mengerti, kita berjalan sama Tuhan, kita tenang. Sekali lagi Bapak Ibu, hari-hari ini mari berjaga-jagalah. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk punya rasa peduli. Jangan tidak on position, jangan tidak berfungsi.
Jangan tidak dalam ketepatan. Dan jangan ada di zona nyaman. Tapi kerja keras dan bijaksana dalam ketepatan. Amin. Mari kita kembali menyembah Tuhan.